أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mulk ayat 30 atau ayat terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum gharan faman ya'tikum bima'in ma'in. Katakanlah ya Muhammad, terangkanlah kepadaku jika sumber airmu menjadi kering, siapakah yang akan mengalirkan air bagi kamu? Ini adalah perintah Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mempertanyakan perihal air ini kepada kita semua umat manusia. Dan ini menjadi relevan sekali dengan kondisi kita saat ini. Di dalam surat Al-Mulk, di awal-awalnya Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kesucian, kebesaran, dan kemahaagungannya. Bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya. Dan juga menantang kita dengan pernyataan, adakah ciptaanku yang tidak seimbang? Lihatlah adakah ciptaanku yang tidak seimbang. Kemudian di pertengahannya, di dalam surat Al-Mulk tersebut, Allah Subhanahu wa taala meminta kita untuk beriman dan bertobat kepadanya. Di samping itu juga Allah Subhanahu wa taala menantang kita umat manusia untuk berjalan, berkeliling di muka bumi untuk mendapatkan karunia dan rizkinya, untuk menikmati karunia dan berbagi rizkinya yang sudah Allah turunkan di muka bumi. Namun Allah Subhanahu wa taala juga memperingatkan kita manusia bahwa suatu ketika ada masanya bumi itu mengalami gempa yang dahsyat. Selain gempa yang dahsyat juga bisa mengalami badai topan yang dahsyat. Beberapa minggu yang lalu terjadi gempa bumi yang dahsyat di Maroko yang menimbulkan korban jiwa ribuan yang meninggal. Lalu seminggu kemudian terjadi badai topan yang dahsyat. Ada hujan dan badai topan yang menimbulkan hancurnya suatu bendungan, mengakibatkan ribuan orang meninggal dan ribuan lainnya tersapu oleh jebolnya bendungan dan terbawa hingga ke laut dan hilang ribuan orang. Sampai hari ini tidak ditemukan. Itu adalah peringatan Allah di dalam surat Al-Mulk. Lalu di ayat terakhirnya Allah memberikan sebuah pertanyaan yang sangat menarik, yang sangat relevan bagi kita, yaitu jika sumber airmu menjadi kering, siapakah yang mengalirkan air yang mengalir bagi kamu? Itu adalah sebuah pertanyaan bagi kita semua umat manusia. Atas perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk bertanya, untuk mempertanyakan itu kepada kita semua. Jika kita sebagai umat yang beriman, otomatis jawabannya adalah Allah, Allah, Allah. Namun, jawaban ini alangkah baiknya tidak sekedar jawaban, tetapi jawaban yang penuh dengan keyakinan. Jawaban yang didasari dengan ilmu dan pengalaman, sehingga keyakinan itu semakin lama semakin tumbuh, dan kita semakin yakin dengan jawaban kita, yaitu yang mengalirkan air yang mengalir ke rumah-rumah kita, ke kampung-kampung kita, ke kota-kota kita, pada hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala.
kita bisa melihat dalam ilmu bumi, ilmu lingkungan, ada siklus hidrologi, yaitu dimulai dari matahari menarik air dari laut, dari sungai-sungai besar, kemudian dari danau-danau besar, ditarik oleh matahari, mengalami kondensasi menjadi awan, lalu awan didorong oleh angin-angin yang mengandung uap air. Di alam awan ini mengandung titik-titik uap air, kristal-kristal es, didorong oleh angin. Lama-lama kristal-kristal es awan-awan tadi, yang di dalam awan tadi lama-lama menjadi berat. Akhirnya turunlah menjadi hujan. Awan itu mengalami presipitasi menjadi hujan. Dan hujan itu diterima dengan sukacita oleh seluruh makhluk Allah di muka bumi. Tanam-tanaman, pepohonan, hewan-hewan, dan tentu saja manusia yang sangat membutuhkan air itu. Lalu sebagiannya diserap masuk ke dalam akuifer bumi, ya. Masuk ke dalam akuifer, disimpan di dalam akuifer, dan suatu ketika akan dimanfaatkan kembali oleh manusia menjadi air bersih, kemudian juga bisa menjadi penyiraman bagi tanam-tanaman. Betapa pentingnya air ini bagi kehidupan manusia. Kita melihat suatu peradaban tumbuh, suatu kota tumbuh, suatu kampung tumbuh, itu jika di situ ada air, jika di situ ada air bersih. Seandainya tidak ada air bersih, tidak mungkin suatu kampung, suatu kota itu tumbuh dari kecil, dari kota kecil menjadi kota besar. Kita lihat misalnya Jakarta. Kenapa dia bisa menjadi ibu kota sudah beratus-ratus tahun yang lalu, dari zaman Belanda, mungkin juga di zaman kerajaan dulu, kemudian zaman Belanda, kemudian sekarang era Republik. Itu karena di situ mengalir 13 sungai, kemudian di muaranya laut. Dan itu mengakibatkan masyarakat mudah untuk mendapatkan air. Kita lihat juga kota kita di Bandung ini. Walaupun posisinya di pegunungan, tetapi ada lembah. Ya, posisi ini dalam cekungan. Kalau di pegunungan, banyak sekali orang-orang yang bisa mendapatkan air lewat mata air. Tetapi yang tinggal di tengah kota, banyak yang mendapatkan air lewat sumur, dan itu tidak terlalu dalam. Penting sekali air itu bagi tumbuh kembangnya suatu desa, suatu kota. Bisa dibayangkan apabila satu rumah tangga saja tiba-tiba dia tidak mendapatkan air, pasti akan kesulitan luar biasa. Mungkin suatu saat dia akan pindah, tidak lagi tinggal di tempat itu. Jadi penting sekali air bagi kehidupan kita sebagai manusia dan sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Itu memang secara mekanismenya melewati siklus hidrologi, mekanisme yang kita lihat. Tetapi hakikatnya itu adalah melewati perintah-perintah Allah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat-malaikat untuk menjaga matahari, untuk membuat matahari menjadi bersinar. Ada kisah di dalam tradisi Islam bagaimana Nabiullah Idris setelah melewati pengalaman dan pengamatannya, Nabiullah Idris berdoa kepada Allah, "Ya Allah, aku mohon kepadamu, ringankanlah beban para malaikat yang menjaga matahari. Karena aku melihat malaikat-malaikat yang menjaga hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan saja begitu berat perannya. Lalu bagaimana malaikat yang menjaga matahari?" Doa itu Allah dengar dan Allah kabulkan. Hingga suatu ketika para malaikat-malaikat yang menjaga matahari itu berkata, "Ya Allah, kok tiba-tiba sekarang bebanku
jadi ringan. Aku menjaga memanggul matahari ini menjadi ringan. Allah memberikan jawaban, wahai malaikat-malaikat matahari, itu disebabkan oleh doa hambaku yang ada di bumi, yaitu Nabiullah Idris, sehingga engkau sekarang merasa ringan. Dan sejak hari itu, sejak doa itu dikabulkan, sinar matahari yang dulu begitu panas menjadi lebih dingin. Dan kita sekarang juga merasakan matahari, khususnya di daerah kita itu sebenarnya tidak terlalu panas, ya. Itu salah satunya adalah doa Nabiullah Idris. Kemudian juga ada malaikat-malaikat angin. Malaikat-malaikat yang Allah perintahkan untuk menggerakkan angin. Ada malaikat-malaikat yang ditugaskan untuk menjaga rizki dari seluruh makhluk Allah. Dan kita sudah mengenalnya, yaitu malaikat Mikail. Itu semua adalah atas perintah Allah. Jadi pada hakikatnya, walaupun mekanismenya seolah-olah terlihat seperti mekanisme yang begitu saja terjadi, ya, seolah-olah mekanisme yang rutin, siklus terus bergerak seperti itu. Pada hakikatnya di balik itu ada perintah-perintah yang mungkin tidak bisa terlihat oleh mata kita. Tetapi ada perintah-perintah Allah yang membuat seluruh makhluk itu mendapatkan rezekinya, mendapatkan anugerahnya, menikmati anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dan anugerah Allah terbesar bagi kita makhluk hidup, makhluk Allah di muka bumi adalah air. Seorang filsuf dari Yunani yang bernama Thales menyatakan, dengan berdasarkan pengamatan dan pengalamannya, beliau menyatakan, pada dasarnya segala sesuatu itu berasal dari air dan akan kembali kepada air. Beliau adalah seorang filsuf aliran naturalis, ya, karena beliau tinggal di pinggir sungai, ya, kemudian sering mengamati lingkungan, akhirnya beliau berkesimpulan seperti itu. Lalu kita konfirmasi ke dalam Al-Quran. Adakah kebenaran dari kalimat seorang filsuf Yunani ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Anbiya ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Sesungguhnya segala sesuatu yang hidup itu berasal dari air. Dan kita lihat tubuh kita ini 70% terdiri dari air. Kemudian makhluk-makhluk hidup lainnya, tumbuhan, hewan, mayoritas tubuhnya itu dari air. Begitu juga bahkan makhluk atau benda yang kita melihatnya sebagai benda mati, ternyata ukurannya seringkali juga ukurannya adalah kadar airnya, ya. Kita misalnya ingin menjual biji kopi mentah, ya, belum disangrai, itu ukurannya adalah kadar air, karena memang ternyata di dalam makhluk, di dalam benda yang kita anggap sebagai benda mati pun di dalamnya ada air. Air adalah sesuatu yang sangat penting bagi keberlangsungan seluruh makhluk, terutama kita sebagai makhluk yang paling dimuliakan Allah, yaitu manusia. Lalu kita melihat kondisi saat ini, di mana kita kini berada dalam suasana, katakanlah suasana yang sulit air. Kita sudah berbulan-bulan tidak mengalami hujan. Kita mengalami kemarau yang lebih kering dari tahun-tahun sebelumnya. Sekarang
mungkin kita mengalami kemarau berarti kita berada di era angin muson timur ya. Jadi angin yang mengalir dari benua Australia. Benua Australia itu adalah benua yang di tengahnya itu penuh dengan gurun. Di pinggir-pinggirnya adalah kota-kota besar, ya, kota-kota yang indah, namun di tengahnya adalah gurun. Jadi benua yang besar itu, jadi angin mengalir dari situ menuju ke daerah kita, dan anginnya membawa angin yang kering. Itulah kenapa kita sekarang mengalami musim kemarau. Kemudian kita mengalami juga El Nino, ya. El Nino itu kata para ahli itu efek dari pemanasan suhu muka air laut, sehingga air lautnya panas, ketika ditarik juga menimbulkan suasana yang panas, ya, menimbulkan cuaca yang panas. Jadi sudah kemarau mengalami juga El Nino. Ini yang mengakibatkan saat ini di berbagai wilayah di Indonesia itu mengalami kemarau yang panjang dan cukup panas dibanding sebelum-sebelumnya. Dan efeknya bisa kita tahu betapa banyak sumur-sumur warga yang kering, bahkan sungai-sungai yang mengering, bahkan ada waduk-waduk yang mulai mengering. Lalu apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi situasi seperti ini? Bagi kami sebagai bagian dari agamawan, sebagai bagian orang yang berbicara tentang agama, langkah pertama dan utama adalah mengingatkan kembali bahwa langkah pertama dan utamanya adalah meningkatkan iman kita, meningkatkan keyakinan kita bahwa yang mengalirkan air yang mengalir bagi kita di saat sumber-sumber air kita menjadi kering adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah langkah pertama dan utama. Kita mengingat dalam sejarah, ini adalah sebuah histori atau sejarah yang sangat terkenal. Bagaimana seorang ibunda Hajar yang tinggal di kawasan yang sangat kering. Beliau tinggal bersama putranya Nabiullah Ismail alaihissalam di satu lembah yang sangat kering, itu lembah Mekah ya. Suatu ketika putranya Nabiullah Ismail sangat kehausan, demikian pula ibunya. Di saat seperti itu yang dilakukan beliau adalah meneguhkan keyakinannya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolongnya. Namun juga beliau tetap melakukan ikhtiar dengan terus mencari dan mencari. Beliau berlari dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Belum ketemu, berlari lagi dari Marwah ke Sofa. Terus sampai 7 kali putaran sambil beliau memanjatkan zikir yang cukup terkenal. Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz innaka antallahul a'azzul akram. Beliau memuji Allah, memuji keagungan Allah dan menyatakan kelemahan dirinya. Dan pada akhirnya setelah 7 kali putaran, beliau melihat dari kejauhan di dekat kaki anaknya Nabiullah Ismail yang posisinya saat itu di dekat Ka'bah, muncul air yang mengalir. Jadi air dari tiba-tiba ada sumur yang keluar memuncratkan air mendekati kaki anaknya. Dan ibunda Hajar pun datang ke Nabiullah Ismail sambil berkata, Zam, kumpullah air sehingga kami bisa meminumnya. Itulah sejarah yang sangat terkenal, dan hingga hari ini kita terus diminta untuk menjejaki
dari peristiwa dari pencarian air Zam-Zam ini dengan melakukan sa'i saat kita umroh ataupun haji. Dan kita tahu sekarang Zam-Zam sudah dikelola secara modern, ditarik dengan pompa, dan itu ditarik sehari itu bisa berjuta-juta liter untuk memenuhi kebutuhan seluruh jamaah yang datang ke sana, apalagi di saat musim haji. Kemudian juga untuk kebutuhan masyarakat di sekitar itu, di sekitar Mekah. Walaupun disedot jutaan liter setiap harinya, tapi Masya Allah, air sumur tidaklah pernah mengering. Dan ini pada hakikatnya juga adalah, kalau kita ambil pelajaran dari sini, adalah bagaimana kalau seandainya sumur kita itu sering ditarik, itu juga tidak mungkin mengering, malah bisa tumbuh. Airnya akan muncul terus. Sama dengan kita memiliki kekayaan. Seandainya kekayaan itu sering kita gunakan untuk hal-hal kebaikan, untuk ibadah, dan juga disedekahkan sebagiannya, itu kekayaan kita tidak akan habis. Sama seperti sumur. Saya pernah punya sumur, membuat sumur, karena saya punya sumber air yang lain, yaitu mata air. Sumurnya tidak saya gunakan. Saya lihat setelah beberapa bulan, saya lihat sumurnya mengering. Tetapi ada sumur yang saya gunakan setiap hari, sumur itu pun tidak pernah mengering. Ada satu lagi kisah. Ini kisah terkait dengan kondisi kita saat ini. Di saat kemarau panjang ini baru muncul, ada seseorang tiba-tiba sumurnya tidak bisa ditarik oleh pompa. Yang biasanya ditarik, airnya deras. Tiba-tiba airnya tidak bisa mengangkat sampai ke toren. Tidak bisa terangkat sampai ke toren. Akhirnya keluarga ini terpaksa harus mengungsi ke tempat yang ada airnya. Lalu apa langkah yang dilakukan oleh keluarga ini? Dia coba cek pompanya. Ternyata pompanya jalan. Pasti kalau udah pompanya jalan, ini pasti debit airnya yang menurun akibat dari kemarau. Akhirnya apa yang dilakukan? Sudah terfikir untuk melakukan pendalaman sumur. Tetapi tentunya ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan waktu yang cukup lama. Akan lama masanya mengungsi di tempat lain yang ada airnya. Dan juga akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Lalu apa yang dilakukan oleh keluarga ini? Dia ambil air, dia punya persediaan air dari tempat yang banyak airnya. Kemudian ditampung ke dalam galon. Kemudian karena kebiasaan berdoa, berzikir, nah itu dibuka airnya. Jadi air itu terkena suara-suara doa, suara-suara zikir. Dan air yang sudah terkena suara-suara doa, suara-suara zikir, dengan harapan bahwa akan menjadi pemancing bagi munculnya kembali air yang banyak di sumur itu. Air doa tadi dimasukkan ke dalam sumur. Dan alhamdulillah, selang beberapa hari kemudian, air kembali normal. Pompa bisa menarik kembali air sumur itu, menarik ke toren. Dan alhamdulillah, itu bisa penuh kembali. Jadi dengan keyakinan bahwa Allah lah yang mengalirkan air bagi kita di saat sumber air kita kering, insya Allah masalah air yang ada di berbagai daerah itu akan sedikit demi sedikit akan mendapatkan solusinya. Kita mendengar
bahkan ada di Majalengka, itu sumurnya berubah menjadi rasa asin di saat kemarau saat ini. Perlu dicoba untuk menyiramkan atau mengumpulkan air yang bagus dulu di dalam wadah, kemudian dibacakan doa-doa, dibacakan ayat-ayat Al-Quran, zikir dan doa dengan harapan air kembali normal, kemudian dimasukkan ke dalam sumur yang bermasalah itu. Mudah-mudahan ini bisa membawa keberhasilan. Namun jika belum, ya mungkin memang harus didalamin lagi airnya. Tetapi tetap posisi hati kita adalah harus penuh dengan keyakinan bahwa Allah lah yang mengalirkan air yang mengalir bagi kita. Jadi meskipun ada proses-proses fisik, ya, misalnya proses fisiknya kita harus membangun bendungan atau membangun sistem pipanisasi sampai mengalir ke rumah kita. Pada hakikatnya itu pun adalah Allah yang memberikan inspirasi kepada seseorang, kepada engineer untuk melakukan itu. Jadi tetap posisi hati kita harus tetap memberikan keyakinan yang penuh bahwa Allah lah yang mengalirkan air yang mengalir bagi kita. Demikian sekedar tausiah dari kami. Namun sebelum diakhiri, alangkah baiknya kami membacakan kembali surat Al-Mulk ayat terakhir itu. Kemudian langsung dijawab dengan membaca zikir Allah, Allah sebanyak 66 kali. Kenapa 66 kali? Karena kata Allah secara bobot bilangan itu jumlahnya 66. Huruf alif bobotnya 1. Huruf lam 30. Jadi 1 tambah 30 tambah 30. Alif, lam, ha. Ha sendiri itu bobotnya dalam ilmu huruf itu bobotnya 5. Jadi total adalah 66. Jadi kita zikir Allah 66. Kemudian kita langsung berdoa memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rizki kita, uang kita, air kita terus melimpah sehingga kita bisa hidup, bisa ibadah dalam keadaan yang normal. Mari bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum gharan faman ya'tikum bima'in ma'in. Katakanlah ya Muhammad, jikalau sumber airmu menjadi kering, siapakah yang mengalirkan air yang mengalir bagimu? Allah, 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 Allah. Allah, 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 Allah. Allah, 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 Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afaj wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat wal hayat wa ba'da al-mamat wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya ahad ya samad ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah yang maha hidup lagi berdiri sendiri, yang maha tunggal, yang maha esa, lagi menjadi tempat bergantung bagi seluruh makhluknya.
Ya Rabbal Alamin, Engkaulah pencipta dari seluruh semesta alam ini. Anta Rabbi wa ilahi. Engkaulah ya Allah, Tuhan yang menciptakan seluruh semesta ini. Engkaulah ya Allah, Tuhan yang kami sembah, hanya Engkau yang kami sembah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Dha'if fulusi wa amwali wal ma'i adha'afa mudha'afa. Allahumma ya Allah, perbanyaklah uang kami, harta kami, dan juga air kami dengan sebanyak yang Engkau inginkan, sebanyak mungkin yang kami butuhkan. Bismikal a'zamil hayyil qayyum. Dengan tawassul dari keagungan namamu yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri. Ya Ahad ya Samad, Engkaulah yang maha tunggal lagi maha tempat menjadi tergantungnya seluruh makhluk kepadamu. Wa bifadli salawatika ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan demi keagungan, kemuliaan, salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makhlukmu yang paling engkau sayangi, makhlukmu yang paling engkau cintai, dan juga salawat kepada seluruh keluarga dan sahabat beliau. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian, semoga apa yang disampaikan memberikan manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Saya akhiri. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.